Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah PIM Makro. Perkenalkan, nama saya Dinda Irman Nurianti dari kelas manajemen E dengan NIM 21020100167, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Askarullah dari manajemen kelas E. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Fadila dari kelas manajemen E dengan NIM 21020101182. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah PIM Makro, yaitu Bapak Depi Muhammad Fauji MM, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Circular Flow of Economic Activity. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, marilah buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh si Pak Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Apa yang dimaksud dengan circular flow? Circular flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi diartikan sebagai subjek yang melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama, sektor RTK atau konsumen akan membeli barang atau jasa dari sektor RTP atau produsen. Pada sisi lainnya, RTP akan menerima uang dari RTK. Ini artinya, RTK akan berperan sebagai pembeli barang jasa dan RTP penjual. Pada arus ini, RTP menetapkan harga produknya berdasarkan biaya dari tenaga kerja serta kemampuan yang dimilikinya. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran RTP. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang, produk market. Baik, terima kasih kepada si Pak Aulia yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Patih. Kepadanya dipersilahkan. Dalam usaha barang dan jasa, RTK akan membutuhkan yang namanya pemasukan. Pendapat ini dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor RTK menawarkan sektor produksi kepada sektor RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan uang. RTP memiliki peran sebagai pembeli faktor produksi dan RTK penjual. Harga yang muncul akan ditentukan oleh pertemuan penawaran RTK dan permintaan RTP. Transaksinya dilakukan di pasar barang produksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Patih yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang ketiga, RTG atau pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan RTP. Barang dan jasa ini nantinya akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, circular flow diagram adalah diagram yang bisa kita gunakan untuk memahami atau melihat proses dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ada manfaat dari circular flow. Manfaat dari adanya circular flow diagram yakni turut serta membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengetahui susunan jalannya perekonomian, mempertahankan stabilitas perekonomian, dan memecahkan masalah ekonomi suatu negara. Nah baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.